Mungkin teman-teman pernah memiliki seorang teman atau berjumpa dengan sosok yang awalnya Anda kenal biasa-biasa saja, tetapi selang perguliran waktu yang panjang, Anda jumpai ia bukan lagi menjadi orang yang pernah Anda jumpai, tetapi menjadi pribadi yang lain, atau dalam bahasa Inggris disebut be another man. Ada apa dengan mereka? Kita akan percakapan di Bukan Motivator Hebat. Ya, selamat datang teman-teman di channel Bukan Motivator Hebat. Salah satu channel dari beberapa channel yang lain, bukan partai politik, bukan ahli filsafat, dan ini adalah Bukan Motivator Hebat, untuk menyatakan bahwa apa yang diseringkan di dalam ruang ini dalam rangka untuk men-trigger ya jiwa raksasa di dalam diri teman-teman, membangkitkan pribadi berkaliber raksasa dari yang mungkin hanya pribadi yang sifatnya berkaliber kurcaci, ya seperti itu. Nah, ini tentu akan mengingatkan kita pada sebuah perjalanan atau sebuah pengalaman hidup kita masing-masing. Kini teman-teman mungkin belum pernah mengukur level capaian atau pencapaian, atau mungkin sedang terperosok begitu mendalam dengan katakanlah memukul-mukul diri, atau kemudian menyumpahi langit, menyumpahi bumi, menyumpahi samudra, menyumpahi hutan dan sebagainya, dan mengatakan bahwa kita atau Anda adalah sosok pribadi yang sial, dipenuhi dengan ketidakberuntungan, sehingga dunia seolah-olah melawan Anda. Ya, jadi teman-teman, saya jadi ingat ya, waktu itu saya studi S1 dan menerima suatu kenyataan bahwa indeks prestasi saya 2,4 ke bawah ya. Ini sebuah prestasi yang memalukan ya bagi sosok seperti saya yang ya sebenarnya tidak jelek-jelek amat ya. Mau mengatakan bahwa sebagai seorang mahasiswa punya impian-impian besar ya, punya katakanlah ambisi besar untuk mencapai sebuah level capaian yang ya menjadi sebuah banyak orang untuk memimpikannya. Nah, sayangnya kemudian sepertinya ada yang salah, ada sebuah sistem berpikir, sistem nilai, sistem keyakinan yang keliru dianut, sehingga ini mendatangkan sebuah katakanlah apa yang kita pikirkan, demikianlah kita ya, sebagaimana kita berpikir dalam benak kita, ya seperti itulah jadinya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu merupakan sebuah bentukan dari sebuah proses getaran, resonansi dari suatu pikiran yang kita pikirkan. Sehingga ada orang berpikir kecil akan menjadi pribadi yang kecil, berpikir besar menjadi orang yang besar ya. Nah, ini menarik ya untuk kita percakapkan. Kalau kita bicara tadi soal di awal bahwa ada teman kita yang dulunya kita lihat adalah pribadi yang biasa-biasa saja, tetapi kemudian selang beberapa waktu yang berjalan cukup lama dan kemudian kita berjumpa, atau bahkan dalam waktu yang tidak cukup lama kita berjumpa dengan sosok yang betul-betul lain ya, sosok yang boleh dikatakan adalah pribadi yang baru, the new man ya in this world ya. Saya kira ini merupakan sebuah perubahan paradigma, perubahan cara berpikir ya, karena sekali lagi ini seni dalam memandang diri sendiri, seni di dalam meyakini siapa diri kita. Ini menjadi sebuah kunci, saya kira, apa yang dialami oleh kawan kita itu yang kita ceritakan ya, be another man, menjadi manusia yang lain. Jadi ada sosok ya, Senquat adalah secara ilahi hadir di dalam dirinya. Ini ya raksasa pembangun jiwa, pembangun pikiran yang kemudian merasuk seseorang ya. Nah, mungkin penjelasan secara logiknya itu sebenarnya sederhana. Manusia itu adalah ciptaan Sang Maha Kuasa, dan boleh dikatakan kita ini bukan made in China ya. Kita bukan barang, kita manusia, kita pencipta barang ya, bukan yang diciptakan oleh barang. Sehingga sebagai suatu pencipta, dia datang dari sebuah gagasan, dari sebuah ide, dari sebuah pikiran, dan itu semua gugusan-gugusan sistem nilai yang kita yakini, yang kita pegang. Saya mengatakan tadi bahwa kita bukan made in China, made in Taiwan atau USA ya, Amerika Serikat dan yang lain-lain, tetapi kita adalah made in God ya,
merek kehadiran kita adalah made in God. Jadi ciptaan Tuhan, dan saya rasa ciptaan Tuhan itu semuanya adalah berkualitas. Tinggal persoalan adalah bagaimana kemudian kita memandang, memahami, dan bagaimana menggunakan semua keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip yang merupakan material dari pembangun kesuksesan itu. Ya, jadi kalau kita menengok sebuah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale tentang berpikir positif, maka bagian meyakini diri sendiri sebagai ciptaan terbaik dari Sang Maha Kuasa itu adalah bagian dari cara berpikir positif. Dan orang-orang yang positif, orang-orang yang meyakini diri ini adalah orang-orang yang berkaliber raksasa. Mereka akan biasanya tahan dengan musim-musim resesi ekonomi, musim-musim di mana depresi, era depresi, di mana pekerjaan menjadi langka dan sebagainya. Jenis-jenis orang yang berpikir positif seperti ini adalah orang-orang yang terus akan melangkah dan mengatakan bahwa di luar sana ada rezeki, ada berkah, ada berkat yang sedang menanti dia dan tidak dapat direbut oleh orang lain. Dan kemudian akan ada yang namanya kompatibilitas, ya, kecocokan antara kebutuhan di luar sana dengan apa yang disebut dengan kepemilikan, ya, apakah itu talenta, bakat dan sebagainya, yang kemudian akan beresonansi, saling getar, saling tarik menarik, ya, menjadi sebuah energi magnetik yang kemudian pada akhirnya ya, kemudian mereka menciptakan sebuah medan yang sifatnya kreatif, inovatif, dan melahirkan sebuah capaian-capaian yang spektakuler, capaian-capaian yang jauh dari impian-impian orang-orang yang tidak berpikir secara positif. So, teman-teman, secara sederhana saya ingin mengatakan, berbagi pengalaman bahwa ketika praktek pemahaman tentang siapa jati diri kita, ya, kemudian membangkitkan kuasa-kuasa atau kekuatan-kekuatan raksasa, dan kemudian kita bisa menjadi manusia yang lain. Setidaknya saya mengalami itu dari yang saya katakan tadi, bahwa sebagai orang yang memiliki indeks prestasi 2,4 ya ke bawah, dan pada akhirnya setelah reimaging, ya, redefine my mind, bagaimana mendefinisikan kembali pikiran saya tentang keberadaan saya bukan sebagai sebuah produk, tetapi sebuah insan yang diciptakan oleh made in God, ya, bukan made in China atau made in Taiwan. Kemudian prestasi akademik berikutnya mengantarkan saya dalam sebuah perjalanan panjang untuk menelusuri jejak-jejak pendidikan level master dan level doktoral, dan semua berakhir dengan sebuah capaian prestasi yang jauh dibandingkan dengan apa yang dulu pernah terjadi, dan bisa menghantar menjadi seorang penulis dan juga sebagai seorang pembicara, sekalipun bukan dalam konteks level ahli. Saya ingin mengatakan sebagai ahli, Anda sendirilah yang kemudian memberikan penilaian itu. Prinsipnya adalah sebagai manusia pembelajar, kita terus-menerus perlu belajar saja untuk melengkapi, meneguhkan, ya, strengthen our mind, ya, jadi memperkuat pikiran kita agar supaya citra yang kemudian muncul, kita menjadi pribadi yang bersemangat, yang sulit untuk ditumbangkan. Satu kali terhempas, kemudian dia tetap akan melenting. Nah, tunggu apa lagi, teman-teman? Belajarlah melihat diri kita, ya, seperti seorang pemenang, sehingga di luar sana ada tantangan yang selevel dengan kita, dan kerjakan. Ada banyak keasikan untuk menemukan gambaran diri kita yang baru sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang sukses, dan raksasa yang baru saja bangun dari tidur yang panjang, bukan motivator hebat.